Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau baca doa baru amin, ya. Harus bisa membedakan mana doa, mana bukan. Ngerti ya? Tahanin ya. Tahanin yang ingin ngomong, yang ingin ngobrol, yang ingin nyeletuk. Karena ini kita direkam, nanti kita lihatkan dengan orang tuanya bagaimana selama mengikuti pengajian. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sambaliung, tidak pernah luput dan tidak pernah lepas dari memperingati hari-hari besar Islam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sambaliung beserta seluruh Dewan Guru, staf pengajar, staf TU, dan kepada anak-anakku sekalian yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atas berkatnya, rahmatnya, kita pada hari ini bisa mengadakan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mesti diperingati Isra Mi'raj ini? Tentu ada banyak hal, banyak hikmah, banyak pelajaran yang akan kita ambil di dalam kita memperingati Isra Mi'raj ini. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dibacakan oleh teman kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kata Allah, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada waktu malam, yang sekelilingnya kata Allah kami berikan keberkahan agar kami dapat memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj ada dua kata yang saling bersambung. Satu Isra, yang kedua Mi'raj. Pelan-pelan ya. Isra itu kalau kita melihat apa yang dikonsepkan ayat tadi, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu yang namanya Isra. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, itu yang katanya Isra. Paham ya? Isra ini adalah peristiwa yang spektakuler.
kejadian yang luar biasa. Peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelum Nabi dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj ini di luar kemampuan kita sebagai manusia, di luar nalar, di luar logika, tidak masuk akal kalau ini benar-benar terjadi. Takanya Allah mulai kalimatnya dengan kata Subhanallah. Maha suci Allah. Melihat sesuatu yang mengagumkan, kalimat ini yang kita ucapkan. Maha suci Allah. Sesuatu yang di luar kemampuan nalar, akal, dan pikiran kita, maka kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isra Mi'raj ini perjalanan yang ditempuh oleh Rasulullah dari kota Mekah ke Palestina itu kurang lebih 1.500 km. Yang kalau dulu perjalanan ditempuh tidak memakai kendaraan sebagaimana kendaraan hari ini, tidak ada pesawat, tidak ada mobil, tidak ada jet, tidak ada kendaraan. Yang ada waktu itu hanya unta atau kuda. Perjalanan yang ditempuh kalau menggunakan kuda atau unta dari Mekah ke Palestina memakan waktu 1 bulan lamanya. Kalau dia harus bolak-balik berarti 2 bulan. Tapi ini dilakukan oleh Rasulullah. Isra saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dilakukan oleh Rasulullah dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Paham Isra? Nah. Lalu kemudian Mi'raj. Mi'raj itu menaik. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa di kota Palestina, lalu kemudian diangkat Allah ke langit 1, ke langit 2, ke langit 3, ke langit 4, ke langit 5, ke langit 6, ke langit 7, sampai kemudian ke Sidratul Muntaha. Itu yang namanya Mi'raj. Paham? Jadi Isra sudah tahu, Mi'raj sudah tahu, selesai sudah. Paham ya? Nah, pelan-pelan saya ingin menjelaskan Isra Mi'raj. Kalau ditanya sudah ngerti bahwa Isra itu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sementara Mi'raj dikatakan adalah perjalanan menaik menuju langit 1 sampai 7, kemudian Sidratul Muntaha. Ini yang akan kita jelaskan dan ambil hikmah dari perjalanan ini. Di antara sekian banyak hikmah, satu persatu kita lihat bahwa Isra ini tidak masuk akal, tidak masuk logika, di luar nalar kemanusiaan kita. Bagaimana mungkin Rasulullah menjalankan yang namanya Isra Mi'raj, perjalanan yang sedemikian jauh, yang tidak terjangkau oleh kemampuan manusia, tapi itu bisa dilakukan. Tidak sampai 1 bulan, tidak sampai 2 bulan, tapi dia lakukan dari Masjidil Haram sampai ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian dia kembali ke Masjidil Haram belum sampai masuk waktu subuh. Maka bagi kita orang yang Muslim, orang yang beriman, harus yakin bahwa ini pernah terjadi. Sehingga konsep ayat Subhanallazi asra bi abdi. Apa maknanya? Allah lah yang memperjalankan Rasulullah. Bukan Rasulullah yang ingin berjalan, tapi Allah lah yang memperjalankan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah itu tidak berjalan dengan sendirinya. Dia taunya beres. Disiapkanlah oleh Allah melalui pengawalnya Jibril dan Mikail dengan kendaraan yang disebut dengan burak. Burak itu lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Kecepatannya kecepatan kilat. Begitu dia terbang langsung nyampai. Maka sangat pantaslah Rasulullah bisa melaksanakan perjalanan yang sedemikian jauhnya, sedemikian panjangnya, dia bisa melakukannya. Tapi lagi-lagi kalau kita bernalar,
kalau kita berlogika, kalau kita coba pikirkan, pasti tidak nyambung dan tidak nyampai kalau kita berpikir perjalanan Isra Mi'raj ini. Makanya yang menjadi keyakinan kita cukup dengan mengatakan Subhanallah. Apa tadi? Mengucapkan apa? Mengucapkan apa yuk? Ya. Jadi setiap sesuatu yang di luar nalar dan akal kita, maka kita mengucapkan Subhanallah. Itulah Isra. Supaya lebih mudah gini. Saya tadi dari kantor jam 10. Jam 10 ya. Dari Pemuda. Terus sampai ke sini jam 10 lewat. Sampai akhirnya berdiri saat ini jam 11. Nanti saya pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, saya buka jaket saya ini. Ternyata di jaket saya ini ada seekor semut. Ketika saya meletakkan baju ini, semutnya keluar. Keluarlah dia, ketemu dengan teman-temannya. Diumumkanlah kepada teman-temannya. Hei saudara-saudaraku sebangsa semut, saya ingin umumkan kalau saya baru saja menjalani perjalanan yang panjang dan jauh, saya ke SMP 2 Negeri Sambaliung di Saibebanir Bangun. Apa kata teman-temannya kira-kira? Kalau ada temannya yang tadi ikut di kantong lalu ngumumin ke temannya, apa kira-kira jawabannya? Apa kira-kira jawaban temannya yang diumumkan tadi? Bukan subhanallah, bukan alhamdulillah, tapi dia bilang kau gila Mut. Mustahil engkau kecil. Bagaimana bisa kau berjalan dari Pemuda, dari Tanjung, lalu kemudian kau mampir ke SMP Negeri 2 Sambaliung, lalu engkau balik lagi ke Tanjung? Mustahil, tidak mungkin kau bisa melakukan itu. Itu pikiran temannya si semut. Tapi bagaimana pikiran kita sebagai manusia? Bagaimana pikiran kita sebagai manusia terkait perjalanan semut? Mungkin apa tidak? Sangat mungkin. Itulah keterbatasan akal semut dengan keterbatasan akal manusia. Karena kita lebih sempurna memikirkan bahwa itu bisa terjadi. Kenapa? Karena semut tidak berjalan dengan sendirinya, tapi numpang di kantong saya, sehingga dia bisa juga melakukan perjalanan, sehingga waktunya belum sampai beberapa bulan dia balik lagi ke Tanjung. Kalau sekiranya semut dibiarkan berjalan sendiri, berapa tahun baru nyampe ke Bangun ini? Ya kita tidak tahu, bisa jadi tidak nyampe-nyampe. Ya kan? Nah, seperti itu logika berpikirnya. Maka ketika Isra Mi'raj di luar jangkauan akal kita, maka begitu pula lah cara berpikir kita pasti tidak nyambung sebagaimana pikiran semut kepada pikiran manusia. Sangat mungkin semut itu melakukan perjalanan karena dia numpang di saku. Maka Rasulullah asra bi abdih, kata Allah, memperjalankan. Jadi Allah lah yang memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya dia bisa melakukan yang namanya Isra Mi'raj. Paham ya? Nah, majelis anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak kandungan makna dan hikmah di dalam perjalanan Isra ini. Yang pertama, Isra itu dikatakan sebagai perjalanan yang mendatar dari bumi ke bumi,
Maka ini hikmah hablum minannas. Hubungan manusia dengan sesama manusia. Kita berteman, kita berkawan, dijaga ini. Jangan sampai kita ribut, jangan sampai kita kelahi, jangan sampai kita bermusuh-musuhan. Isra mengajarkan perjalanan mendatar, ayo kita jaga hubungan baik antara sesama manusia. Lalu kemudian perjalanan Isra juga dilambangkan dari masjid ke masjid. Tadi sudah disampaikan, masjid kita ini alhamdulillah sudah bisa menampung kita untuk melaksanakan ibadah. Setidak-tidaknya ibadah sholat zuhur pada saat kita masih berada di jam pelajaran sekolah. Walaupun tidak nampung, paling tidak bergilir. Ini luar biasa. Maka hikmah yang dapat kita ambil dalam perjalanan Isra dari masjid ke masjid. Maka simbol Islam itu dilambangkan dengan masjid. Maka Rasulullah ketika dia hijrah ke Madinah, bukan rumah yang dia dulu bangun, tetapi yang dia bangun adalah masjid. Makanya anak-anakku sekalian, bergantunglah dan cintalah dan selalu berupaya memaksimalkan diri untuk rajin-rajin di masjid. Karena kalau kita terbiasa, terpaut hatinya di masjid, insya Allah sedikit demi sedikit pemahaman kita terhadap agama, ikut kajian-kajian Islam, maka pasti akan berbeda dengan anak-anak yang tidak sama sekali pernah ke masjid. Begitupun orang-orang tua kita. Coba perhatikan bapak kita yang jarang-jarang ke masjid. Ke masjidnya hanya 2 kali setahun, Idul Fitri dengan Idul Adha. Ada? Mudah-mudahan tidak ada. Ya. Ada. Wah, alhamdulillah jujur. Orang-orang yang seperti itu, sekalipun kalian sebagai anak, boleh jadi mencontohkan kepada orang tua. Rajin-rajinlah untuk di masjid. Apalagi dibangun ini. Masjidnya hampir masjid yang paling terbesar di antara kampung-kampung yang lain. Masjid Al-Munir besar, Masjid Ar-Raudah besar, besar dibanding dengan masjid-masjid yang lain. Artinya apa? Kita menginginkan para pemuda generasi penerus seperti kalian ini harus tergantung hatinya dengan masjid. Maka ingat, orang yang mendapatkan perlindungan di akhirat kelak yang tidak ada perlindungan sama sekali kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah orang yang selalu tergantung hatinya kepada masjid. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang selanjutnya ketika Rasulullah ingin di-Isra Mi'rajkan, Jibril itu membaringkan Nabi, lalu kemudian membelah dadanya. Dan ini pembelahan dada yang kedua. Pada saat dia masih kecil bermain, diambil juga oleh Jibril, dibawa ke atas batu, lalu dibelah, dicuci hatinya dengan air suci, air Zam-Zam. Begitu menjelang Isra Mi'raj, dilakukan yang kedua, dibelah lagi dadanya, lalu kemudian dicuci hatinya. Apa yang terkandung di dalam peristiwa pembelahan dada ini? Hikmahnya, setiap amalan yang ingin kita lakukan, setiap perbuatan baik yang ingin kita kerjakan, itu selalu berangkatnya dari niat yang ikhlas, hati bersih. Makanya kalau kita melakukan amal-amal ibadah, harus dilandasi dengan hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Isra. Lalu kemudian ketika Rasulullah sampai kepada Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa, Rasulullah yang tadi mengendarai borak itu diikat dulu boraknya. Jadi ketika dia mau parkir itu diikat dulu boraknya. Apa artinya? Artinya Rasulullah mengajarkan kepada umatnya kita bahwa hidup ini hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tawakal kepada Allah itu adik-adikku sekalian, artinya menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingganya berpasrah diri kita kepada Allah itulah yang diajarkan agama. Tapi jangan salah kita di dalam bertawakal. Misalnya kita punya motor, lalu kita parkir di pinggir jalan, tidak kita ambil kuncinya, biarkan tergantung, lalu di bagasinya ada harta, ada barang-barang yang berharga, terus kita tidak amankan. Dengan niatan hati kita dan perkataan dan keyakinan kita bahwa kita sudah tawakal kepada Allah, itu tawakal yang salah, tawakal yang keliru. Tawakal yang baik itu kunci dulu motor kita, kunci dulu setang motor kita, cari dulu jangan sampai barang-barang berharga kita tertinggal, baru kemudian kita parkir di situ. Tapi ternyata kemudian hilang diambil orang, itulah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu tergantung kuncinya, tidak kita kunci stang, kita biarkan barang-barang, berarti bukan takdir, tapi kitalah yang mencari takdir. Paham? Samalah kita kepengennya ranking, kepengennya nilai baik. Tapi kita tawakal sudah, berpasrah diri kita. Kenapa Anda belajar? Saya pasrah saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah nanti memberikan nilai yang baik, nilai yang tinggi, ranking yang bagus, ya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai lulus ndak ranking-ranking. Kenapa? Karena kita salah di dalam memasang tawakal. Tawakal itu ikhtiar dulu, usaha dulu. Kalau mau pintar kita belajar, kalau mau kaya kita bekerja. Kalau kita melakukan apapun yang menjadi keinginan-keinginan kita, ada usaha dan ikhtiar. Sama juga mendengarkan ceramah ini, kalau tidak usaha, tidak ada ikhtiar, nggak ada nanti yang nempel di otaknya. Kita mendengarkan saja lambat-lambat, baik-baik, penuh konsentrasi, itu nempelnya sedikit. Apatah lagi sambil main-main, sambil bicara, sambil cerita, sambil gawil temannya, sambil colek temannya. Sudah, enggak bakalan masuk itu hikmahnya. Sudah berapa hikmah yang saya sampaikan? Banyak. Ya berapa? Berapa? 4. Jadi konsentrasi saja kalau saya, tapi mudah-mudahan di sini orang-orangnya memiliki IQ yang di atas rata-rata. Kalau saya pribadi IQ-nya lemah, IQ-nya rendah, sekolah juga ranking paling buncit, paling terakhir. Jadi kalau saya itu konsentrasi mendengarkan guru saya, dosen saya, harus saya konsentrasi. Kalau tidak konsentrasi, enggak masuk-masuk. Nah, kalau siswa-siswi di sini mudah-mudahan sambil jawil-jawil temannya, sambil main-main, sambil baring-baring, sambil enak-enak seperti itu, masuk ternyata, ya. Berarti memiliki IQ yang luar biasa. Karena dia paham. Berapa hikmah yang sudah saya sampaikan? 4. Apa saja 4 itu? Coba. Ini contoh. Jadi kita sebagai pribadi, sebagai generasi, ayo paksakan diri, jangan bermalas-malas. Karena malas ini nanti akan berakibat bukan ke orang lain, tapi kepada diri kita sendiri. Makanya yuk, fokus sebentar lagi, tidak terlalu lama. Kita sudah 25 menit. Enggak lama, sabar aja, enggak terlalu lama saya ceramah. Palingan 1 jam. Lamakah 1 jam itu? Enggak lah. Saya di mana-mana itu saya selalu punya ukuran minimal 60 menit, 1 jam, ya. Kita baru jalan setengah jam, kan tinggal setengah jam lagi. Ya, tolong konsentrasi ya. Jadi ada 4 hikmah sudah.
Lalu kemudian setelah Rasulullah itu nyampai di Masjidil Aqsa, lalu kemudian Rasulullah ditawarkan dan disodorkan oleh malaikat Jibril 2 minuman yang berisi, satu isinya susu, satu isinya khamar. Apa yang dipilih oleh Rasulullah? Dipilihlah oleh Rasulullah susu, bukan khamar. Ini menandakan bahwa umatmu, kata Jibril, menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang bagus. Jibril mengatakan seperti itu. Rasulullah memilih susu saja ternyata masih banyak yang teler. Bagaimana kalau Rasulullah ternyata memilih khamar? Pasti kita menjadi generasi teler semua. Ya. Nah, adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Rasulullah menjadi pemimpin solat. Seluruh nabi dan rasul di Masjidil Aqsa, Rasulullah yang menjadi imam. Ini juga hikmah yang terkandung di dalamnya, bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran penyempurna dari seluruh agama sebelum-sebelumnya. Berapa sudah hikmahnya? 6. Ya. Nanti di akhir session siapa yang bisa menyebutkan hikmah itu, saya siapkan hadiah ya. Sudah 6 ya? Dicatat 6 sudah. Sambil diingat-ingat, nanti di akhir session akan saya tanyakan, akan saya berikan uang pulsa. Oke, konsentrasi. 6 sudah hikmahnya. Lalu kita Mi'raj. Ya. Isra sudah selesai. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sudah selesai. Lalu kemudian Rasulullah melanjutkan Mi'raj. Mi'raj itu naik ke langit 1, 2, 7 sampai kepada Sidratul Muntaha. Ketika dia ke langit yang ketujuh, kata Jibril, engkau saja yang melanjutkan bertemu dengan Rabbmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha inilah Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu memulai perkataannya dengan Allah, At-tahayyatul mubarakatus salawatut tayyibalillah. Itulah yang diungkapkan dan diucapkan oleh Rasulullah kepada Allah. Lalu kemudian Allah menjawab, Assalamu alaina, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa barakatuh. Lalu kemudian Rasulullah menjawab lagi, Assalamu alaina wa ala alihi ibadillahis solihin. Itulah yang diabadikan dalam syariat solat kita. Bacaan apa itu? Tasyahud, 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 tasyahud awal. Jangan-jangan dah hafal tasyahud awal ini. At-tahayyatul mubarakatus salawatut tayyibalillah. Lalu Allah kemudian menjawab, Assalamu alaika ayyuhan nabi wa barakatuh. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, Assalamu alaina wa ala ali ibadillahis solihin. Lalu kemudian bersasdik, kemudian mengucapkan syahadat, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itulah peristiwa ketika Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah solat 50 kali dalam sehari semalam. Berapa kali? 50 kali dalam sehari semalam diperintahkan oleh Allah. Namun begitu Rasulullah pulang menerima perintah 50 kali ini, bertemu dia dengan Nabi Musa. Nabi Musa menyapa dan menanyakan, apa yang engkau bawa dari Tuhanmu? Rasulullah menjawab, saya membawa perintah solat 50 kali dalam sehari semalam. Oleh Nabi Musa, Rasulullah disuruh kembali lagi kepada Allah. Engkau minta dengan Rabbmu, 50 kali itu minta dikurangi. Kembalilah lagi Rasulullah kepada Allah, minta dikurangi. Berbolak-balik. Ketika dia turun ketemu dengan Nabi Musa, disuruh balik lagi, disuruh kurangi. Maka dalam banyak riwayat dijelaskan,
pengurangan perintah 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 terakhir. Ketika sudah dikurangi sampai 5, lalu kemudian bertemu lagi dengan Nabi Musa, bagaimana Mas Bro? Sudah dikurangin? Sudah. Dikurangi berapa? 5. Kata Nabi Musa, kau balik lagi dengan Tuhanmu. Kau minta lagi dikurangi. 5 itu terlalu besar bagi umatmu. Umatku besar-besar, tidak mampu melaksanakan yang sholat seperti itu. Apatah lagi umatmu kecil-kecil. Kau balik lagi dengan Tuhanmu. Tapi apa kata Rasulullah? Saya ini kadang malu dengan Tuhan. Ya. Sudah terlanjur banyak yang aku minta. Bayangkan dari 50 dikurangi sampai akhirnya 5. Itu pun kata Allah, sekalipun 50 dikurangi menjadi 5, tetap balasannya seperti 50 kali. Kenapa? Karena dalam Islam setiap 1 kali kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Maka kalau kita melakukan 5 kali, sama juga nilainya seperti kita melakukan 50 kali. Kira-kira terbukti ndak omongan Nabi Musa? Kebayang ndak kalau sholat kita 50 kali? Sholat 50 kali dalam sehari semalam. Sholat kita berapa kali sekarang? 5. Kita waktu dalam sehari semalam ada berapa jam? 24 jam. Kalau kira-kira 50 kali perintah sholat, setiap kapan kita sholat? Kalau 24 jam? Setiap setengah jam kita sholat. Allahu Akbar. Kita tidak tahu ini azan apa kalau 50 waktu. Iya kan? 5 waktu kita tidak tahu ini sholat apa. Kalau hari ini kita tahu ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Pas 5. Tapi kalau misalnya perintah itu 50 kita tidak tahu. Allahu a'lam. Karena setiap setengah jam kita harus sholat, baru kita selesai mandi, baru kita mau pasang sepatu, baru kita mau pasang baju. Asyhadu an la ilaha illallah. Azan lagi kan? Setiap setengah jam. Baru kita mau menuju, apalagi yang tinggal di Trans sana itu jauh ini kan? Baru di jembatan, hayya 'alas shalah. Azan lagi. Setiap setengah jam azan. Kira-kira dapat ngapain kita? Belajar ndak bisa, bekerja ndak bisa, main-main ndak bisa. Ternyata Maha Rahman dan Rahimnya Allah kepada kita ini tentu bukan sekedar bagaimana Allah mengatur sedemikian rupa. Bisa saja sebenarnya kalau dia langsung memerintahkan itu. Tapi ini hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Bagaimana Nabi Musa memberikan saran, memberikan masukan. Hikmah yang terkandung itu adalah betapa seorang yang junior sekalipun atau senior sekalipun itu boleh saling tukar pendapat dan memberi saran. Artinya kalau mungkin adik-adik yang kelas 1 memberi nasihat ke kelas 2, ke kelas 3, boleh. Yang penting bagus penyampaiannya. Begitupun sebaliknya, anak-anak kelas 3 boleh dia menasehati. Tapi jangan main kasar, jangan semaunya ngasih tahu. Kalau lembut dengan baik menyampaikan itu boleh. Maka disinilah hikmah yang terkandung bagaimana Rasulullah sudah bertemu dengan Allah sekalipun. Manusia dimuliakan. Tapi Nabi Musa sekalipun tua, sekalipun seniornya, ini memberikan masukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita kepada inti peringatan Isra Mi'raj bahwa perintah sholat itu adalah kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim. Hukumnya wajib, kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan itu mendapat dosa. Nah, alhamdulillah adik-adik di sini semuanya sudah sholat kalau disuruh. Ya kan? Nah, sekarang maunya kita di dalam sholat itu, mau disuruh atau tidak, kerjakan yang namanya sholat. Karena sholat ini adik-adik sekalian,
sebagai bekal kita untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti yang pertama kali dihisab, yang pertama kali diperhitungkan, yang pertama kali kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sholat kita. Maka yang hari ini sudah banyak hafalan, alhamdulillah. Sudah ngerti bacaan lafaz daripada sholat, alhamdulillah. Dijaga, jangan sampai sudah hafal lafaznya, sudah tahu bacaannya, sudah ngerti niatnya, tapi nggak mau sholat, maka itu jauh lebih besar dosanya ketimbang yang tidak tahu apa-apa. Ini adik-adik yang sudah hafal, yang sudah disuruh ibu guru agamanya atau bapak guru agamanya, lalu kemudian sudah hafal dia bagaimana mengerjakan sholat, niatnya bagaimana, doa iftitahnya bagaimana, al-fatihahnya bagaimana, surat-surat pendeknya bagaimana, sujud dan rukunya tahu sudah, lalu kemudian tidak mengerjakan, itu lebih besar dosanya ketimbang yang belum tahu. Sudah hafal semua bacaan sholat? Allahu Akbar. Begitu kita masuk ke dalam sholat, yang jadi pikiran kita apa? Yang jadi pikiran kita begitu kita takbiratul ihram, Allah saja yang besar, main-main kecil, bergurau kecil, sekolah kecil, semua apa yang ada tinggalkan. Yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita camkan kalau kita melaksanakan ibadah sholat, baru takbiratul ihram. Jangan seperti selama ini, begitu kita Allahu Akbar langsung teman dicuit, langsung teman disenggol. Ini bukan sholat namanya. Sholat itu penuh konsentrasi, harus fokus. Fokus saja kita sulit untuk menjadi sholat khusyuk, apatah lagi kita tidak berupaya untuk menjadi khusyuk. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat ini penting. Karena setiap orang yang sudah melaksanakan sholat, inna salata wa tanhauna anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu salah satu yang bisa menghindari kita dari perbuatan keji dan mungkar. Karena di dalam filosofi ibadah sholat diajarkan tentang kesabaran, diajarkan tentang kejujuran, diajarkan tentang keikhlasan. Makanya kalau kita melaksanakan ibadah sholat harus jujur. Kita sholat ini sudah wudhu apa belum? Kalau ada yang sholat lalu kemudian tidak berwudu, berarti tidak sah dan tidak diterima sholatnya. Makanya setiap kita ingin melaksanakan ibadah sholat, harus kita berwudu terlebih dahulu. Lalu kemudian di dalam pelaksanaan ibadah sholat itu pula menunjukkan tentang bagaimana kesabaran kita sebagai manusia. Kenapa? Karena kalau belum waktunya ruku, maka tidak boleh kita ruku. Kalau belum waktunya sujud, maka tidak boleh kita sujud. Ini artinya hidup kita harus teratur. Kemudian kalau kita berjamaah, harus dan mengikuti imam. Kalau sekiranya kita berimam, sholat berjamaah, lalu kemudian kita tidak mau mengikuti daripada apa yang dilakukan oleh imam, maka batallah sholat kita. Dianggap batal kalau kita sholat berjamaah. Makanya disitulah Allah mengajarkan bagaimana kebaikan-kebaikan, filosofi-filosofi yang terkandung di dalam melaksanakan ibadah sholat kita. Nah, makanya anak-anakku sekalian, mari semangati diri kalian, hafal yang kira-kira belum hafal. Mumpung otaknya ini masih fresh, mumpung otaknya belum terlalu banyak yang dipikirkan. Kalau sudah orang-orang tua seperti kami ini, menghafalnya itu lambat.
Kalau kalian, saya yakin, kalau menghafal surah-surah pendek, 1 bulan itu bisa beberapa surah, pasti. Cuma masalahnya kan tidak mau saja. Dari An-Nas boleh, dari bawah, atau mungkin dari atas. Amma yatasa'aluna anin naba'il lazim allazi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Ada yang hafal surat An-Naba? Ada? Baca sini. amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada faj'alna sirajan wa haja فأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به هبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. Oke, ada lagi yang hafal? Surat-surat itu mumpung kalian lebih cepat dan mudah menghafal, dari sekarang hafalin ya. Kalau sudah tua susah menghafalnya. Saya ini 40 ayat ini 1 bulan baru bisa tembus. Tapi kalau kalian, saya yakin 1 minggu itu malah 3 hari sudah bisa menghafal. Cuma permasalahannya lebih baik main HP ketimbang menghafal. Itulah yang menyebabkan sulit untuk kita menampung hafalan demi hafalan. Karena itu nanti akan berguna. Tidak hanya berguna di dunia, tapi insya Allah di akhirat kelak nantinya. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan, saya mengajak kepada semua anak-anakku sekalian, khususnya siswa-siswi SMP Negeri 2 Sambaliung ini, perbaiki akhlaknya, perbaiki pergaulannya. Jangan ikut-ikutan teman yang kira-kira menurut kita tidak baik dan tidak benar. Jangan justru semakin berlomba-lomba. Kalau orang ngomong dia juga ngomong, orang paling kencang dia justru paling kencang. Jangan. Jadi diajarkan kepada kita, guru itu setengah mati ngajarkan kepada kalian. Maka ingat bahwa setiap kita harus patuh dan tunduk dan taat kepada guru. Tanpa guru kita bukanlah apa-apa dan bukanlah siapa-siapa. Maka hargai, semakin kita banyak menghargai seorang guru, insya Allah ilmu kita semakin berkah, semakin baik. Dan saya doakan mudah-mudahan pelajar-pelajar SMP Negeri 2 Sambaliung ini memiliki karakter, memiliki sifat, memiliki akhlak yang baik-baik semuanya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan di dalam kajian ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi sultanik
Allahumma salli ala Muhammad ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa raqadana wa sujudana wa tab insyaallah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan kepada kepala sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru. Mohon dimaafkan jika ada salah kata, kalimat yang tidak berkenan. Sekali lagi saya mohon ridho dan saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.